Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faq ibadal mu'minin li ajri a'mali sholihat wa syarah sudur awliya'il muttaqin bil imani ma ja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kashafan qulubi ahbabi hababal jahalati wa dolalah wa yasarra minal baqiyati sholihat ma yatabawuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matu rabbuka yaluku ma yasha wa yakhtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sahadatan abdu biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addin ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabil haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwa wa ashkuruhu fa rabbi man syakara wa syara sinatakum bidzikri wa sayyidi man dzakara wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan lan tabura yaqiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Wasuma qalu ta'ala fi kitabil karim wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba nafsahu hawaha wa tamanna Allahu amaniya sadaqallahul azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, ini hari siang hari, tepatnya pada hari Jumat yang sudah mendekati tanggal 9 Muharram, disebut hari Tasu'ah. Mudah-mudahan di dalam hidup ini ketika kita menghadapi bulan-bulan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kita bisa memastikan diri untuk bermuhasabah, introspeksi terhadap amal-amal yang apa kita lakukan. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini yang ada kesempatan dan meluangkan waktu yang sangat menyibukkan dan sangat melalaikan, sehingga tidak terdapat dorongan-dorongan yang bisa menghadiri majelis karena kesibukan-kesibukan itu. Dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, dengan pertolongan Allah, kita bisa hadir walaupun yang jauh di sana atau yang di luar negeri atau yang di luar pulau atau luar kota, yang senantiasa hatinya selalu mengikuti majelis. Disitulah tanda-tanda yang masih dapat pandangan dari Allah dan pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu dipelihara. Setiap manusia yang dipandang oleh Allah Ta'ala, niscaya itu akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya. Itu apabila dipandang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu
pasti manusia itu wajib untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka itulah sampai itu pun mempunyai bias kompensasinya kepada orang tua kita. Harta yang paling berharga, paling mulia, yang mana ketika putra putrinya duduk di majelis, di situ berhamburan rahmat itu di kuburan-kuburan orang tua mereka dan keluarga-keluarga mereka, bahkan datuk-datuk mereka itu berhamburan rahmat. Ini biasanya kompensasinya ini, sehingga mereka itu mendapatkan satu hadiah yang besar, bonus yang besar dari Allah Ta'ala. Saking mulianya kedudukan orang-orang yang dalam belajar ilmu. Bukan majelis-majelis yang dimaksudkan, jadi majelis yang betul-betul kita untuk memperbaiki diri, untuk mengamalkan sesuatu yang diketahui dan yang mampu diamalkan. Jadi itu keuntungannya. Andai kata mereka mengetahuinya, niscaya dia tidak akan bangkit dari tempat duduk itu, karena mengetahui betapa besarnya setiap satu ayat yang didengar, satu ayat yang didengar, kemudian itu satu ayat diamalkan dan dilaksanakan, maka itu mengalir seakan-akan orang tuanya di dalam makam itu atau di dalam surga dibangunkan satu rumah surga. Satu ayat. Kalau dua ayat, dua rumah surga. Jadi kalau sudah kata-kata dibangunkan, berarti nggak perlu istighfar gitu. Karena orang yang duduk sudah dianggap beristighfar. Orang datang di majelis itu walaupun tidak istighfar sudah beristighfar. Karena apa? Atiullah wa ati Rasul. Jadi sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, ini orang yang beristighfar. Tapi belum tentu orang yang beristighfar itu bisa mengetahui tentang apa yang menjadi warisan Nabi Muhammad SAW. Maka itu mudah-mudahan pasti kalau orang yang nuntut di majelis ilmu pasti beristighfar. Tapi orang beristighfar belum tentu dia akan menuntut ilmu. Nah, itu masalahnya. Maka dengan demikian kita semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita semuanya pada hadir tempat ini. Maka kita proses-proses untuk beramal ini adalah menggunakan pertama akal kita. Ad-dinu akal. Agama itu akal. Jadi nggak bisa langsung ad-dinul qulub, tidak. Ad-dinu akal. Agama itu akal. Nah, memahami ilmu bil qulub artinya dengan hati. Tapi kita berangkat, kita menulis, kita jalan, itu semua pakai akal. Tetapi kita memahami masalah ilmu itu pakai hati. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sampai inabah dari Allah Ta'ala, sehingga kita bergembira karena pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, doa itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Dan amal itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian kita duduk ini pasti juga merasakan hari rayanya hari. Orang tua kita pun hari raya di dalam arwah, dalam alam arwah itu. Maka untuk itulah mudah-mudahan kehidupan kita pun segala hajat, hajat kabul. Yang susah, yang beban, yang sakit, yang ini semua diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Seperti hanya muka manusia-manusia memudahkan urusan di dalam ibadah kepada Tuhannya, pasti urusannya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala, musibah, macam penyakit dan segala macam yang melanda, ya,
Al-bala ya'um wa rahmah khasyah. Jadi bala ini sudah merata semua di dunia ini ya, dan rahmat itu hanya orang khusus. Mudah-mudahan kita ini dikhususkan dapat rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga kita ini diberikan kesenangan dunia akhirat ya, dan akhir hayat kita. Tidak ada puncak yang diinginkan oleh manusia ini, maka sering-seringlah membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tutup alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tiap sholat itu dibaca ya Allah biha. Itu kalau sudah sering dibaca, insya Allah karena sudah memohon perlindungan kepada Allah, pasti itu akan diberikan akhir hayat husnul khotimah. Selawat serta salam dan pujian sejahtera juga tinggal Nabi Syafiq, Nabi Syafa, Nabi awal wal akhir, Nabi Dhahir wal batin, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Niscaya tidak tinggal diam bagi orang-orang yang beriman. Tidak akan tinggal diam atau meninggalkan orang-orang beriman. Maka mereka akan masuk dalam kelompok-kelompok yang pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wa syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika balina billah wa qabilan nasyira ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita nanti bisa di belakang dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena puncak manusia di dalam akhir zaman ini tidak lain obat dari segala obat, yang mana dikuatkan obat tadi. Kalau kita nggak bisa baca mengamalkan Al-Quran, maka perbanyakilah sholawat. Sholawat ini ada dua ya. Sholawat mati sama sholawat hidup. Sholawat mati sallallahu ala Muhammad, itu selawat mati, artinya nanti saya terangkan. Sedangkan selawat hidup itu pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat mati ini adalah bentuk namanya selawat Allah, hak Allah. Yang pertama kali itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan sebagai mahar daripada Nabi Adam ketika melamar Siti Hawa, itu pakai sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah menghadiahkan pada Nabi Adam dan Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Wong Nabi Muhammad SAW belum lahir, kan aneh gitu. Nah, sebelum alam ini dijadikan 2000 tahun di laut itu, Nur Muhammad SAW ini sudah dijadikan terlebih dahulu. Sebelum alam, sebelum makhluk, sebelum Nabi semua dijadikan 2000 tahun. Maka ketika semua alam, malaikat dan semua nabi kemudian ini semua dijadikan, menciptakan dunia dan isinya dan surga dan isinya, itu dalam 7 hari, dan khususnya di dalam bulan Asyura. Bulan Asyura ini dijadikan semua alam, dunia, surga, seisinya bulan Asyura. Maka kita harus tahu sejarah itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, terbuat dari tanah, yang mana tanah ini bukan tanah liat, itu tanah amis, tanah lumpur. Lumpur itu pasti amis, amis banget. Makanya kita itu kalau nggak mandi seminggu amis, karena dari tanah lumpur. Kemudian
Hakikatnya Nabi Adam itu dohir itu adalah Adam, tubuh diciptakan itu Adam. Tapi rohnya itu adalah Ismu, rohnya adalah Nur Muhammad. Jadi rohnya itu Nur Muhammad. Gitu. Makanya ada selawat Nur, ada selawat ini karena yang dibentuk Nur ini adalah roh, bukan jasad. Kita percaya ada lampu, ya ada lampu, ada cahaya. Ya cahaya itu hanya dikatakan sama sahabat Sayyidina Jabir. Kalau Sayyidina Jabir kan apa? Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya ini berikan Nabi Muhammad SAW min nurihi. Pak Jabir radhiyallahu anhu, sebelum alam ini dijadikan Allah telah menjadikan itu Nur Muhammad SAW, dan cahaya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala dari cahaya Allah sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu cahayanya dari nur. Nurnya siapa? Nur Allah. Min nurihi, dari cahaya Allah sendiri dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Sayyidul Bashar, Latal Bashar. Ia manusia, bukan manusia. Disebut manusia, bukan manusia. Kenapa? Kalau baginda Nabi SAW itu berjalan, itu tidak ada bayangan. Gitu. Jadi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Bagaimana ada bayangannya? Kalau manusia berjalan ada bayangannya, Nabi tidak ada bayangannya. Ketika Nabi Adam diciptakan, ditiupkan dengan nur Nabi Muhammad SAW, baru hidup, terkejut melihat. Ketika melihat itu bingung, karena di pintu surga, kelihatan pintu surga tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waliman hada, siapa itu ya Rabb? Padahal aku lebih dahulu itu Muhammad Rasulullah, siapa? Waliman hada. Itulah, ketahuilah kamu hidup itu karena dapat nur Nabi Muhammad, dititipkan nur Nabi Muhammad. Jadi masih disimpan di Lauhul Mahfuz itu 2000 tahun. Makanya Nabi awal, Nabi akhir, Nabi yang mengawali juga yang mengakhiri. Tuh. Ini orang yang tidak tahu tadi. Dan tidak dijadikan semua alam ini, semua laulaka Muhammad, tidak dijadikan semua alam ini, ya, kecuali karena adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda kata nggak ada Nabi Muhammad, ya nggak jadi. Nabi Adam nggak jadi, Nabi Ibrahim nggak jadi, Ka'bah nggak jadi, semua nggak jadi. Karena Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad dijadi, ya. Maka disebut Nabi yang mengawali juga yang menutup. Jadi kalau orang nggak ngerti kenapa sih orang baca selawat, kenapa nggak rajin baca Quran, ya. Kemarin sudah diterangkan, membaca sholawat itu dengan membaca Al-Quran. Seperti kami bertanya, bagus mana mandi sama pakai minyak wangi? Bagus mana mandi pakai minyak wangi dan berpakaian beli baju bagus? Jadi semua ini ada komponen, yang mana komponen itu bentuknya saling mengisi. Kita tidak bisa hidup tidak saling mengisi. Maka disitulah setiap manusia
harus mengetahui, harus minta tambah. Dan sebelum manusia itu bisa bertambah dalam hal apa saja, itu bukan manusia. Dan tambah ini ada dua, apa tambah keburukan, apa tambah kebaikan. Cuma dua. Kalau menambahkan kebaikan berarti golongan ashabul yamin. Kalau keburukan ashabul shimal dalam surat Al-Waqiah. Jadi manusia itu kalau hari-hari itu tidak ada tambahan berarti tidak normal. Jadi harus prospek. Dalam usaha harus ada tambah. Semua harus tambah. Dalam ilmu tambah, iman tambah, keyakinan tambah. Proses dari keyakinan. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kalau manusia tidak ada penambahan dalam hidup, berarti dia sudah tidak mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nih. Gimana ayatnya? Mana dalilnya? Kita buka surat Al-Fatihah. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahu. Inna sungguh-sungguh fatahna dibuka pintu. Pintu siapa? Pintu Allah. Laka Allah. Fathah mubina, yang mana pintu dibuka itu jelas, nyata. Ya, baik pintu surga atau pintu neraka, pintu kebaikan atau pintu keburukan, itu dibuka, tidak ditutup. Pilihan itu tergantung kepada manusia itu sendiri dalam ketentuan level-level atau stadium, istilahnya itu tingkatan masing-masing. Ada tingkatan yang paling melarat, ada yang melarat itu fakir, ada yang miskin, kemudian ada yang sedang, ada yang kaya, ada yang kaya raya, ada yang kaya lebih kaya raya. Fir'aun. Jadi kalau kita melihat itu level-level itu, kalau orang itu menyadari, ini semuanya dikuatkan daripada hati yang qanaah. Apa hati yang qanaah itu? Itu sudah menguasai daripada kekayaannya Fir'aun, dari kekayaannya Qarun, Haman, Namrud. Maka Nabi semua itu memiliki qanaah. Sifat qanaah itulah hakikatnya sebenarnya kekayaan. Bukan yang dimaksudkan kekayaan ini dalam yang pasang surut atau dalam gelombang-gelombang dalam kehidupan ini, sehingga tidak menyadari ya, yang kemiskinan membuat menderita, yang kekayaan yang melampaui batas menjadi kebingungan. Ini sama-sama. Kalau ditempatkan qanaah di dalam hati dan jiwanya, misalnya tidak ada tuntutan yang bagaimana terhadap Tuhan. Itulah orang yang disebut sempurna, kesempurnaan dalam iman. Ketika sudah dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu di pintu surga, maka Nabi Adam baru menyadari bahwa dia dijadikan adalah dari Nur Muhammad SAW. Maka kalau kita
Kalau kita ini menyakiti, artinya hati seseorang, berarti kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Kalau kita mukul istri, mukul orang, atau mukul siapa saja, berarti menyakiti dari Nabi Adam. Itu hakikat. Makanya kita tidak boleh menyakiti hati orang atau menyakiti badan orang, karena itu semua diciptakan. Badan itu Adam, kemudian roh, hati itu Nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian memperbaiki atau memperbanyak amal-amal soleh, atau tahapan-tahapan orang yang beramal soleh, yang tadi saya sudah bahas mukadimah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini barang siapa yang melakukan perbuatan sekecil apapun sebiji jari, maka Allah akan membalas. Begitu sebaliknya, barang siapa orang melakukan perbuatan sekecil apa kejahatan, maka setimpal Allah membalas dengan perbuatan. Jadi garis besar, orang yang menderita, orang yang susah, orang yang sedih, orang yang kebingungan, itu disebabkan karena kesalahan. Hukuman orang-orang beriman dibuat bangkrut. Itu hukuman orang-orang beriman. Ada yang berupa dihabiskan semua hartanya, diberikan sakit nggak sembuh-sembuh. Ini caranya jangan sampai mati bawa dosa. Jadi kita nggak boleh sangka buruk. Tuh manusia dihukum Allah Ta'ala. Kalau orang kafir dihukum, di dunia pun dihukum, kemudian di akhirat dihukum. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu kebaikan dan itu keburukan? Untuk mengetahui hal sekecil itu adalah orang-orang yang teliti. Bagaimana Allah itu tidak teliti? Allah itu maha teliti dan mencintai kepada hamba yang teliti. Jadi yang model sembrono itu, yang model sudah menggampangkan semua ini, memang itu orang yang harus wajib menerima kesalahan. Dan itu di Al-Quran sudah ada. Mereka manusia kujadikan itu suka berulang-ulang. Semua perbuatan, pekerjaan berulang-ulang, ulangi lagi. Karena apa? Tidak akan orang bisa memperbanyak amal kalau tidak teliti. Karena setiap menambahkan amal ada diketahui kesalahan, ada min yang tidak ditutup, sehingga dia harus membayar dulu kesalahannya itu, baru menambah lagi berikutnya. Ini yang disebut muhasabah, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini pertama. Kemudian kita tadi sebutkan dalam surat Fathul, Nabi itu diciptakan oleh Ta'ala liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Nabi yang tidak punya dosa dari awal sampai akhir, sama sekali nggak ada dosa, bersih, tauhid, nggak punya dosa. Ini bedanya.
Jadi betul-betul masuk sempurna. Wa yutimmu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat terus, gak putus-putus sampai hari kiamat. Jalannya lurus terus, gak pernah belok-belok. Layang sulapal nasun ajizah, dan selalu mendapatkan pertolongan Allah yang maha perkasa. Ini. Tapi yang sangat menakjubkan, ketika kesempurnaan seseorang itu seperti Nabi kita Muhammad SAW diberikan kesempurnaan. Di sini sungguh ada perhatian. Kenapa orang yang bersungguh-sungguh tadi dalam kesungguhan ini tadi Allah perintahkan sama Nabi kita Muhammad SAW, Qul Rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, sebut nama Rabbi, minta tambah ilmu. Padahal sudah sempurna, yang sudah disempurnakan, yang tidak mungkin ada yang lain yang sempurna kecuali junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang ajaibnya, kenapa Allah masih perintah orang yang sempurna, orang yang punya dosa, ahli surga, ahli khair, ahli kebaikan semuanya, masih diberi gul. Kata-kata gul itu tidak bisa dibantah. Sebut nama Tuhan Rabb, zidni, minta tambah. Berarti mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini yang sudah sempurna, yang sudah disempurnakan lagi, yang sampai sekarang ini kita lihat semua pakai sunatullah, sunnah Rasul. Orang kafir, orang apa, semua itu semua ngambil dari Al-Quran. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh, dari HP Note 1 Samsung sampai Note 2, Note 3, Note 4, sampai sekarang Note 20. 3 bulan belum habis keluar lagi. Wallahu alam apa isinya, ditambah apa nggak ngerti. Mungkin lebih tipis, lebih banyak aplikasinya, atau mengurangi panasnya. Ini tanda-tanda bahwa itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dulu kita TK SD nggak ngerti daring itu apa, nggak ngerti itu apa namanya laptop. Sekarang mereka sudah pakai Zoom. Kita dulu pakai kapur. Ini sebenarnya apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ditiru semua kaum-kaum, baik orang kaum kafir atau kaum beriman. Kalau mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemurahan-kemurahannya ini, nah disinilah timbul Allah angkat barokah. Ini akhir zaman sudah tidak ada berkah. Karena walakin asaran nas la yaskurun, karena kebanyakan manusia tidak bersyukur lagi. Maka diangkat oleh Allah Ta'ala barokah min kasbih, di mana diangkat berkah-berkah itu tadi. Yang untung 1 juta butuhnya 10 juta, yang punya 10 juta utang 100 juta, yang punya 100 juta ingin 100 miliar. Nggak pernah habis. Waktu yang demikian berjalan. Untung dalam segi apa, maka itu pertimbangkanlah mana tabungan duniamu dan mana tabungan akhiratmu. Ini yang namanya proses dalam beramal. Kalau ketahuan amal kita lebih berat dan lebih condong dalam urusan otak kita diolah terus untuk dunia, ini orang bangkrut. Sebelum bangkrut,
Kenapa saya katakan bangkrut? Ketika dia meninggal tidak ada amal apapun. Karena kebanyakan orang ini semua beramal, tapi Allah memerintahkan bukan beramal. Pertama itu amal, ya. Yang kedua amilus sholihah, amal soleh, ya, dua. Yang ketiga ditingkatkan jadi amal jariyah. Jadi orang yang cerdas itu selalu memberikan amal itu untuk jariyah, bukan amal. Amal selesai habis, selesai. Amal solehah dinikmati sama orang-orang amal solehah tadi. Ini banyak orang beramal salah. Kemudian amal jariyah, dia betul-betul tahu amal ini yang menghubungkan kepada Allah, yang terus berjalan. Itu tingkatan memperbaiki amal, yang mana amal itu terus menerus. Ketika Nabi SAW sudah diberikan kemuliaan itu, ditambahkan lagi kemuliaannya itu dengan apa? Zidni, bertambah. Ilmu bertambah, maka ilmu yang bertambah tadi akan menambahkan wawasan. Wawasan di alam pikirannya itu lebih luas wawasan. Menambah ilmu lagi, ilmu ditambah tadi menambahkan wilayah kekuasaan. Kekuasaan. Tambah ilmu lagi, akhirnya sampai menjadi kepercayaan Tuhan. Kemudian luas wawasannya, luas akalnya, luas pemikirannya, luas daerahnya, luas wilayahnya, sampai terakhirnya luas rezekinya. Itu. Kenapa seseorang tadi tidak memperdalam ilmu? Baik ilmu muamalah, ilmu dagang, ilmu apapun, semakin dia bertambah bukan karena modalnya, tapi kuatnya komunikasinya, komunikatifnya, sosialnya, sedekahnya, semua itu komponen sehingga membumbung tinggi anti bala, anti musibah, anti penyakit. Tuh. Kalau tidak dilaksanakan hak-hak Allah tadi, harus paham ini. Kalau kita ini mau menambah harta, ya harus berani berkurang. Kita pernah sekolah atau tidak? Kalau kita mau dikalikan, kita harus berani membagi-bagi. Ini minta tambah, nggak mau dikurangi, mau dikalikan nggak mau dibagi. Bagaimana manusia normal atau tidak? Maunya minta ditambah terus, tapi nggak mau dikurangi, nggak mau dibagi. Maka satu biji zarah daripada amal perbuatan itu tidak akan dilepas oleh Allah kecuali dalam pengetahuan, dalam yang disembunyikan atau yang terang-terangan atau yang tampak atau yang tidak akan terbaca dan tertulis. Lintasan hati, lintasan dalam pikiran kita, cita-cita kita, angan-angan kita, semua ada. Semua.
Gitu. Maka dengan demikian harus mengerti bahwa sesuatu itu, amal itu bisa dilakukan dengan pengetahuan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu billah, mengenal Allah. Jadi harus mengerti ini. Maka satu biji zarah kalau kita hitung satu hari orang yang cerdas itu mulai bangun tidur kita nggak nyebut alhamdulillah itu sudah durhaka sama Allah. Bangun tidur langsung cepet-cepet mandi, cepet-cepet. Alhamdulillah ahya yamut. Begitu duduk itu langsung al-fatihah. Baru ke kamar mandi, ke belakang, kemudian kita ngambil kopi atau sarapan, tapi langsung keluar itu seperti orang binatang yang bangun tidur, yang sama sekali tidak punya akal. Ini yang disebutkan orang tidak punya akal, yang mana dia bangun tidur langsung melompat. Ini orang tidak bersyukur. Kita tidur itu sudah mati, sepertiga kematian. Dibangunkan karena rahmat Allah sehingga kita bersyukur alhamdulillah. Itu perkara yang lain. Dan itu dicatat. Kalau satu hari satu bangun tidur saja sudah durhaka, bagaimana selanjutnya? Kalau kita mau bicarakan tentang satu biji sawi perbuatan, kita bukan bicara banyaknya perbuatan, nonjolnya perbuatan baik, nonjolnya kebaikan yang baik, bukan itu yang dipandang. Tapi yang kecil itulah jangan meremehkan perbuatan yang sekecil apapun dalam kebaikan. Bisa jadi itu membuat marahnya, makarnya Allah. Saya Imam Jafar Sadiq. Dan jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, itu justru membuat ridhonya Allah. Jadi ini perkara amal yang terus ditambah. Kalau orang sadar amal bertambah tadi sedikit demi sedikit, katanya pasir lama-lama jadi gunung. Bukan langsung jadi gunung, pasir lama-lama jadi gunung. Gitu. Jadi kalau kita bicara amal, itu ayatnya. Dan satu pun tidak akan bisa mencelakakan. Kalau kita sadar, kita min 10, kita tambahkan 10 kebaikan. 10 kali 10 100. Makanya Nabi Musa alaihissalam sampai mohon kepada Allah SWT ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kuntum khairatu umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat manusia ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang sudah punya mujizat yang demikian bisa menenggelamkan Fir'aun, masih ada yang kurang apa? Akan dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau kita sadar bahwa kehidupan ini semuanya semua dibalas di dunia, dibalas. Kamu susah, kamu tertimpa bala musibah,
Apakah bentuk ujian? Apa bentuk itu namanya musibah? Apa bedanya bala, musibah, wabah? Coba pisahkan itu. Wabah itu apa? Musibah itu apa? Bala itu apa? Ujian bagi orang-orang yang beriman. Bala dan musibah itu bagi orang-orang yang melanggar. Bala itu walaupun orang muslim, orang soleh ikut merasakan. Contohnya kalau ada musim kelaparan, semua kelaparan, orang muslim juga kelaparan. Kalau musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Dikumpulkan, datang musibah sama dia. Dan musibah itu diciptakan oleh Ta'ala. Dan bala itu semuanya disuruh milih. Kamu milih ujian dan bala atau musibah. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman. Beruntung orang beriman. Basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Gembira orang beriman, bahagia. Orang beriman itu gak ada stres, gak ada kekurangan, gak ada, gak ada, kamu itu gak ada. Inna walilladina jal kitab wa huwa yatawassalih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan semuanya ini, menjadikannya yang sudah berdasarkan wali-walinya yang mengerjakan amanah Tuhan. Maka seseorang bertanya kepada Habib Soleh Tandu, ya Habib, kenapa ente ini setiap doa, setiap baca kok kun fayakun, tidak pernah ditolak sama Allah? Jawabannya Habib Soleh gampang. Wong saya nggak pernah menyakitkan, nggak pernah mengecewakan Allah. Bagaimana aku tidak dikabulkan? Aku tidak pernah mengecewakan Tuhanku, dan aku tidak pernah melanggar Tuhanku. Sampai sekarang punya emas 10 ton di Swiss, nggak bisa diambil sama cucu-cucu. 10 ton diberi hadiah sama Raja Saudi. Kita kerja sampai berapa puluh tahun itu dapat 10 ton emas. Sampai sekarang nggak bisa diambil. Itu. Maka bagi wali-wali, semua yang kedudukannya sudah mulia, memandang dunia itu kecil seperti lalat saja. Maka dengan demikian, kalau orang itu nikmat itu sudah didapatkan dari Allah, dan nikmat yang paling utama, ya, setiap detik, setiap kedip mata, setiap saat selalu berhadapan dengan Rasul SAW, itu nikmat sa'adatul kubra. Rugi kalau hidup ini, sangat rugi. Amal yang tidak puncak, tidak menemui Nabi Muhammad SAW. Khawatir nanti dimaksa keliru Abu Jahal, sama-sama pakai jubah. Maka saya pakai muqaddam Nabi Muhammad
Inali Ba'alawi dari Muhajir dari Pakil Mukhtar Muhammad Ali Ba'alawi memberikan ijazah supaya kamu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma 22 kali saja baca, mau tidur saja tuh. Ya Nuron Nur, ya Mudabbirul Umur, balik anni habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Allah ma'in, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadar ilayya, Allah karimun minni. Ya Jalla Sayyidana Muhammadan anna khaira, ya Jalla Sayyidana Muhammadan anna wa ahlu. 22 kali. Niscaya akan dibuka hijab bertemu Nabi Muhammad. Ini tidak ada yang tanya sama saya, bagaimana caranya Tuan Guru bisa ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana saya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad? Enggak ada. Jadi mulai 86 orang yang datang sama saya, yang ngaji sama saya, enggak pernah tanya gimana saya bisa ketemu Rasul. Entah apa yang dipikirkan. Kalau orang sudah mimpi ketemu Rasulullah SAW, niscaya diharamkan badannya masuk neraka. Diharamkan